Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Miftah Falah, NIM 2020 330779 dari Prodi PGSD Universitas Muria Kudus. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan apakah itu sumber dan media pembelajaran. Nah, yang pertama, sebelum kita ke video sumber dan pembelajaran, kita harus mengerti dulu apa itu pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu interaksi yang terjadi antara peserta didik dan pendidik yang melibatkan sumber belajar yang terjadi dalam suatu lingkungan belajar atau disebut kelas. Apakah itu sumber belajar? Sumber belajar merupakan materi yang dijadikan pedoman atau fondasi untuk keberlangsungan dan keberhasilan dalam pembelajaran di dalam kelas. Nah, contoh sumber dari belajar itu apa sih? Pertama ada buku, terus LKS, atau bahkan dari sumber internet yang kita cari pada HP. Yang poin kedua, apakah itu pengertian dari media pembelajaran? Media pembelajaran adalah suatu alat yang digunakan untuk keberhasilan dan keberlangsungan proses belajar mengajar baik tingkat TK, SD, SMP maupun di perguruan tinggi. Nah, adapun alat yang digunakan harus konkret dan padat dan jelas. Contohnya itu seperti aplikasi Zoom, Google Meet, atau bahkan dari via YouTube yang kita gunakan di saat pandemik COVID-19 ini. Poin selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan antara sumber dan media pembelajaran. Sumber merupakan awalan sebagai ilmu atau barang yang akan kita sampaikan kepada peserta didik. Sedangkan media mempunyai arti adalah perantara kita untuk penyaluran kepada peserta didik. Kita ambil contoh kegiatan kita sehari-hari. Contohnya dalam kegiatan sehari-hari adalah saat kita menonton pertandingan sepak bola di televisi, kita bisa melihat di sumbernya adalah di pertandingan sepak bolanya, dan medianya itu ada di siaran TV-nya. Itu sama halnya saat kita sebagai pendidik mengajar di dalam suatu kelas. Sumbernya itu adalah sebagai buku dan medianya itu bisa sebagai papan tulis, spidol, ataupun penghapus. Selanjutnya atau di poin terakhir adalah seperti apa yang media pembelajaran yang baik. Nah, menurut Vernon Magnuson bahwasanya kita belajar berdasarkan 10% dari apa yang kita baca, 20% dari apa yang kita dengar, 30% dari apa yang kita lihat, 50% dari apa yang kita lihat dan dengar, dan 70% dari apa yang kita katakan, dan 90% dari apa yang kita katakan dan lakukan. Sebagai calon pendidik yang baik, kita harus bisa mengarahkan peserta didik kita untuk sering-sering membaca buku LKS, membaca informasi dari internet dengan pengawasan orang tua. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe.